Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama materi tentang NPWP. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada beberapa hal. Yang pertama, pengertian NPWP. Yang kedua, fungsi NPWP. Yang ketiga, format NPWP. Yang keempat, kewajiban mendaftarkan diri. Yang kelima, kelengkapan memperoleh NPWP. Dan yang terakhir adalah tempat pendaftaran NPWP. Apa itu NPWP? NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsi NPWP ada 5. Yang pertama, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, menjaga ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, keperluan terkait dokumen perpajakan. Yang keempat, memenuhi kewajiban perpajakan. Dan yang terakhir, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP, seperti pengajuan kredit usaha di bank. Yang selanjutnya adalah format NPWP. Sejak tahun 2001 hingga saat ini, NPWP terdiri dari 15 digit. 9 digit pertama dari format NPWP adalah kode wajib pajak, dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Kita akan bahas satu persatu kode tersebut. 2 kode pertama merupakan identitas wajib pajak. Bila wajib pajak bendaharawan, maka kodenya adalah 00. Wajib pajak badan, kodenya adalah 01, 02, 03, 11, 12, dan 13. Wajib pajak orang pribadi dengan kode 04, 05, 06, 07, 08, 09, dan 10. 6 digit berikutnya menunjukkan nomor registrasi yang diberikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak. 1 digit berikutnya diberikan untuk Kantor Pelayanan Pajak sebagai alat pengamanan agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP. 3 digit berikutnya menunjukkan kode Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Dan 3 digit terakhir menunjukkan status wajib pajak dengan ketentuan wajib pajak tunggal atau wajib pajak pusat dengan kode 00, wajib pajak cabang dengan kode 01, 02, 03, dan seterusnya. Berikut adalah contoh kartu NPWP. Persyaratan memperoleh NPWP. Di sini terdapat 2 persyaratan, yaitu persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Siapa pihak yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP? Pihak yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP ada 6. Yang pertama adalah wajib pajak badan, dengan mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak di tempat badan tersebut berdiri. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi
yang penghasilannya telah melampaui PTKP. Yang ketiga adalah bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia. Yang keempat adalah wajib pajak yang berlaku sebagai pemungut atau pemotong pajak, yaitu bendaharawan negara dan badan tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kelima adalah pengusaha pajak, dan yang terakhir adalah wanita kawin atas namanya sendiri agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban suaminya. Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak harus mengisi formulir pendaftaran dan membawa lampiran yang diperlukan. Untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, bagi penduduk Indonesia melampirkan fotokopi KTP. Bagi orang asing melampirkan fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal minimal dari lurah atau kepala desa. Selanjutnya, bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, bagi penduduk Indonesia harus melampirkan fotokopi KTP. Bagi orang asing harus melampirkan fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal minimal dari lurah atau kepala desa, dan harus melampirkan surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal dari lurah atau kepala desa. Selanjutnya, untuk wajib pajak badan, bagi bentuk usaha tetap harus melampirkan fotokopi pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat. Bagi penduduk Indonesia harus melampirkan fotokopi KTP. Bagi orang asing harus melampirkan fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal minimal dari lurah atau kepala desa. Dan yang terakhir harus melampirkan surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang, minimal dari lurah atau kepala desa. Untuk yang selanjutnya, untuk bendaharawan sebagai wajib pajak pemungut atau pemotong, harus melampirkan fotokopi KTP bendaharawan dan fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan. Untuk selanjutnya, joint operation sebagai wajib pajak pemotong atau pemungut harus melampirkan fotokopi perjanjian kerjasama sebagai joint operation. Yang kedua, fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation. Yang ketiga, penduduk Indonesia sebagai pengurus harus melampirkan fotokopi KTP. Dan yang terakhir, orang asing sebagai pengurus harus melampirkan fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal minimal dari lurah atau kepala desa. Selanjutnya, wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu, atau wanita kawin tidak bisa harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar. Dan yang terakhir, apabila permohonan ditandatangani orang lain, harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus. Materi selanjutnya adalah tempat pendaftaran NPWP. Yang pertama adalah kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak atau kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan wajib pajak badan yang memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak dan pengusaha kecil melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak atau ke kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan yang terakhir,
Dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha, wajib pajak berada dalam 2 atau lebih wilayah kantor pelayanan pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Created using Powtoon.